Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan analisis input-output dalam ekonomi. Analisis input-output adalah metode yang digunakan untuk melihat hubungan antar sektor dalam suatu perekonomian. Contohnya, sektor pertanian membutuhkan pupuk dari sektor industri. Sektor industri membutuhkan bahan mentah dari sektor pertanian. Jadi, tiap sektor saling bergantung satu sama lain. Pertama kali kita membuat tabel transaksi sektor. Dalam tabel ini ada sektor 1 pertanian, industri, jasa, 3 sektor. Dibagi input output ya. Sebenarnya dalam sektor ini sudah memberi nilai di sini ya, teman-teman. Permintaan akhir. Gampang banget kenapa kita harus di sektor pertanian kita cari total output ya. Jadi kita harus menambah 20 tambah 15 tambah 10 dan tambah 55 menjadi 100. Ini nilai output input dan menjadi total input. Gimana kita mencari nilai tambah adalah kita di means 20, 25, 10 ya, kita di means 55. Ini totalnya, total 3 sektor ini totalnya 55. Di means ini menjadi nilai tambah. Yang kedua adalah kita mencari koefisien matriks ya. Jadi bagaimana kita mencarinya? Kita mencari nilai A ya. Mencari nilai A, kita ambil satu sektor, nilai sektor 1 dibagi total sektor tersebut ya. Membuat matriks dan dibagi satu sektor dibagi totalnya 1 pertanian 20 dibagi 100 menjadi 0,2. Di industri dibagi 100 total input menjadi 0,25 ya. Semuanya totalnya menjadi begini ya teman-teman. Mencari ini adalah mencari koefisien matriks. Selanjutnya kita akan mencari matriks rumus ini ya teman-teman. Ini adalah membuat matriks identitas. Matriks identitas adalah ini. Matriksnya adalah 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Ada matriks identitas di means A. Means A di mana means A? Mencari A yang tadi ya teman-teman, yang kita mencari tadi di apa nih? Di means kan di means yang matriks A tadi terus menjadi nilai begini ya teman-teman. Contohnya 1 di means 0,2 menjadi 0,3. Nah,
Contoh 0 di min 0,11 menjadi minus 0,11 ya teman-teman. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya teman-teman, ini adalah yang rumus yang tadi cari D. Ini adalah total setiap sektor ya teman-teman. Terus kita mencari inverse dari I minus A. I minus A yang kita sudah mencari I minus A tadi, kita sudah mencari hasilnya begini ya. Terus kita mencari inverse-nya, jadi kita harus, ini adalah kita harus ambil dua kolom ini diletak belakang. Terus dikali miring ya teman-teman, 0,3 dikali 0,1 dikali 0,89. Terus di plus ini ya teman-teman, urutannya ini di plus, ini di minus. Jadi hasil begini ya teman-teman totalnya. Terus kita di minus dikali atau di minus mencari totalnya begini, 0,029 dan 0,001. Ini hasilnya, dan kita di minus lagi menjadi totalnya 0,064. Ini ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman. Seterusnya kita akan mencari adjoint I di minus A. Ini ringkas rumusnya ya. Rumusnya begini. Jadi kita hitung ya. Kita hitung, kita pakai yang nilai hasil A yang tadi. Ini ya hasil A. Terus kita pakai rumus yang tadi, rumus A 11. Mudah-mudah gampang ini ya, ditutup ini. Kita mencari ini ditutup. Cara hitungnya, kita ambil yang ini, ambil yang kolom yang ini, di matriks yang ini. Terus kita harus pakai rumus yang ini, min plus min, plus min plus, min plus min, plus min plus. Kita harus satu-satu matriks, satu-satu kolom, satu-satu baris. Ini 3 kolom 3 baris. Jadi kalau kolom yang kedua baris yang ke satu, A12, kita harus tutup A1. A1 adalah baris, 1 adalah kolom. 1, 2. Nah, kita ambil yang 1, 2, kita ambil yang ini. Min 0,11, min 0,11, min 0,15, 0,89 ya, kolom yang ini ya, dan semuanya menjadi begini. Nah, terus kita harus dikali 0,11 dikali 0,89 menjadi 0,09, dan minus 0,15 dikali minus 0,16 jadi 0,02. ini di min, semuanya
hasil begini ya teman-teman. Terus kita dikali atau ada di plus atau kita plus menjadi akhirnya adjoint I di minus A hasilnya begini teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita menghitung di rumus yang kita mencari tadi. I di minus A sama dengan 1 dibagi determinal I di minus A dikali adjoint tadi. Terus menjadi 1 0,054 yang kita mencari inverse nya di terminal inverse dan dibagi adjoint yang kita mencari yang sebelum tadi. Terus semua di 1 dikali 0,07 terus dibagi sama 0,054 menjadi 1,3 ya teman-teman. Semuanya hasil begini dan dibagi sama T yang total setiap sektor tadi dikali menjadi begini 1,3 dikali 100 menjadi 130. 1,4 dikali 100 menjadi 140 dan sudah selesai begini. Kita harus di plus setiap sektor, totalnya menjadi begini 360. Sektor pertanian 637, sektor jasa 586. Jadi kebutuhan barang di P sama dengan 360, di Q sama dengan 637 dan R sama dengan 586 teman-teman. Nah, hari ini dengan analisis input output saya sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.